semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 89. Cemburu membuat Nico terus bungkam, dia tidak bicara apapun hingga mereka sampai di apartemen. Memasang wajah tegas berbalut amarah yang terlihat jelas dari sorot matanya. Kejadian itu memang berhasil membuat hati Nico terasa panas. Dia tidak terima ada laki-laki lain yang bisa menyentuh istrinya dengan sesuka hati. Terlebih, Sisil menuturkan sendiri kalau dia tidak mengenal laki-laki itu, tapi dengan entengnya tangan laki-laki itu menyentuh kepala Sisil. Nico membuka pintu apartemen. Dia menyuruh Sisil masuk dengan gerakan kepala. Sesaat kemudian menutup pintu dengan kencang, hingga menimbulkan suara dentuman yang cukup keras. Sisil hanya bisa menghela nafas. Nico lebih menyeramkan saat cemburu. "Mau kemana kamu?" Suara datar Nico mencegah langkah Sisil yang akan berbelok ke kamar. Dengan malas, Sisil menoleh jengah. "Istirahat," jawabnya singkat. "Kamu belum makan buburnya." Nico menunjukkan bubur yang ada di dalam plastik hitam. "Kak Nico saja yang makan, anakku tidak mau melihat wajah menyebalkan seperti itu," sahut Sisil menyindir. Dia masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan Nico. Moodnya hanya akan memburuk kalau terus berhadapan dengan Nico yang sedang terbakar cemburu. Bersikap lembut saja masih membuat Sisil merasa malas, apalagi kalau sikap Nico menyebalkan seperti itu. "Apa maksudmu?" Nico mengikuti Sisil ke dalam kamar. "Dia juga anakku," serunya tak terima. "Iya, tapi dia tidak mau melihat wajah papanya yang menyebalkan." Sisil meletakkan tas sembarang di atas ranjang, lalu merebahkan diri di sana. Nico menghela nafas kasar. Dia segera keluar dari kamar dengan barang belanjaan dan bubur yang masih berada di tangannya. Nico membawa semua itu ke dapur, menata susu untuk Sisil yang baru saja dia beli di minimarket. Tadinya tidak ada niatan untuk membeli susu di sana, tapi melihat mood Sisil yang sepertinya tidak akan mau jika diajak ke supermarket, Nico memilih untuk membeli susu di sana saat membeli air minum untuk Sisil. Selesai merapikan belanjaan, Nico menyiapkan bubur yang tadi dia beli, memindahkannya ke dalam mangkuk. Setelah itu membuatkan susu untuk Sisil. Nico terlihat mahir melakukan semua itu. Meski ini pertama kalinya dia membuatkan susu untuk ibu hamil. Nico menata gelas dan mangkuk itu di atas meja makan, kemudian bergegas memanggil Sisil. Nico diam sejenak. Dia memandang lekat punggung Sisil yang membelakanginya. Mood Sisil yang buruk benar-benar mengganggu pikiran Nico. Ditambah lagi ada anak di dalam kandungan Sisil yang harus dijaga agar perkembangannya baik. Nico menghembuskan nafas perlahan, mencoba untuk membuang egonya yang tinggi demi kedua orang yang dia cintai. Meski sejujurnya sangat sulit untuk merubah sifatnya. Setelah merasa sudah bisa mengendalikan dirinya, Nico menghampiri Sisil. Tangannya mengulur membelai lembut rambut Sisil. Gerakan tangan Nico membuat Sisil menoleh. Dia hampir saja menyuruh Nico untuk pergi, tapi mengurungkan niatnya begitu melihat senyum tulus terukir di wajah tampan Nico. "Maaf kalau membuatmu kesal," ucapnya lembut. Senyum di bibir Nico tak kunjung memudar, terus merekah hingga sedikit melunakkan hati Sisil. "Makan dulu, kamu harus minum vitamin dan susu." Belayan tangan Nico berpindah ke pipi cabi Sisil. "Dia butuh asupan untuk tumbuh," ujar Nico lagi. Ucapan Nico seperti mantra, mampu membuat Sisil terhipnotis dan akhirnya menuruti ucapan Nico. "Kak Nico bikin susu?" tanya Sisil sembari turun dari ranjang. Nico mengangguk lembut. Keduanya bergegas pergi ke ruang makan. Sisil menatap mangkuk berisi bubur yang tadi dibeli oleh Nico. Di sebelahnya ada segelas susu coklat berukuran besar. Sisil menggeleng heran. Melihat ukuran gelasnya saja sudah membuatnya kembung. Entah bagaimana dia akan menghabiskan susu itu. "Kak Nico tidak salah, ini terlalu banyak." Sisil mengangkat gelas itu, benar-benar menggunakan gelas berukuran besar. "Kamu harus banyak minum susu agar anak kita cepat besar." Nico menjawab asal. Dia menarik kursi dan menyuruh Sisil untuk duduk. "Cepat makan dan habiskan susunya."
Nico mengusap lembut kepala Sisil dan memberikan kecupan di pucuk kepalanya. Aku harus menelpon seseorang. Nico beranjak dari ruang makan dengan ponsel yang sudah menempel di telinganya. Tunda meeting hari ini, aku akan atur jadwal lagi, ujar Nico begitu sambungan teleponnya terhubung. Dia tengah menghubungi asistennya agar menunda meeting hari ini, sekaligus ingin memberitahu bahwa dia tidak akan pergi ke kantor selama 3 hari ke depan. Sisil mengulas senyum tipis. Moodnya mulai membaik setelah melihat perubahan Nico yang cukup signifikan. Sudah tidak ada lagi amarah yang tertahan di wajah Nico. Sisil mengusap perutnya yang terasa penuh setelah memakan bubur dan menghabiskan segelas susu buatan Nico. Kamu pasti kekenyangan, gumam Sisil dengan senyum tertahan. Dia berbicara pada calon anaknya sekaligus membayangkan perutnya yang lambat laun akan semakin membesar. Sisil masih tidak menyangka akan hamil di usia yang menurutnya terbilang masih muda. Dia baru akan menginjak usia 21 tahun beberapa bulan lagi. Sudah selesai? Tanya Nico begitu kembali ke ruang makan. Sisil mengangguk cepat. Hampir 1 jam Nico meninggalkan Sisil di meja makan, sibuk menelpon dengan asistennya dan setelah itu ditelepon oleh Papa Alex yang langsung tahu kabar tentang penundaan meeting penting di perusahaan. Nico sampai harus menjelaskan alasannya kenapa dia harus menunda meeting. Kini, kabar kehamilan Sisil kini sudah sampai di telinga Papa Alex dan Mama Risa. Nico menarik kursi dan duduk di sebelah Sisil. Papa dan Mama sudah tahu tentang kehamilan kamu. Kapan kamu akan memberitahu orang tua kamu? Mereka pasti senang mendengarnya, ujar Nico dengan tatapan teduh. Tangannya perlahan mengulur, berhenti di perut rata Sisil dan mengusapnya lembut. Aku akan mengabari mereka secepatnya, jawab Sisil. Dia masih perlu waktu untuk membuat suasana hatinya lebih baik lagi agar terlihat bahagia saat menelpon kedua orang tuanya. Karena kabar kehamilan ini harus disampaikan dengan perasaan yang bahagia, agar yang mendengarnya juga bisa merasakan kebahagiaan yang serupa. Kapan kita kembali ke rumah? Tanya Sisil. Terbiasa tinggal di rumah yang di dalamnya banyak pekerja, membuat Sisil cepat bosan saat menginap di apartemen. Padahal baru 2 hari mereka berada di apartemen. Berbeda dengan Nico yang terlihat lebih leluasa saat berada di apartemen, leluasa dalam hal memarahi. Kamu bosan, ujar Nico. Dia bisa melihat dari raut wajah Sisil kalau istrinya itu tidak betah lagi berada di apartemen. Anggukan kepala Sisil sudah cukup menjadi jawaban. Kalau begitu kita kembali ke rumah nanti siang. Sekarang kamu harus istirahat dulu. Nico mengajak Sisil pergi ke kamar, bahkan sampai menuntun Sisil sampai ke tempat tidur. Istirahatlah, aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Nico menyelimuti tubuh Sisil, tak lupa memberikan usapan lembut di perutnya. Jangan pergi di sini saja. Sisil menahan tangan Nico, menatap Nico dengan tatapan memohon. Sisil dibuat bingung dengan perasaannya sendiri. Entah sudah berapa kali moodnya berubah-ubah. Terkadang ingin menempel pada Nico, lalu tiba-tiba merasa kesal setiap kali melihatnya. Tapi kemudian ingin menempel lagi padanya. Nico menatap ragu, pekerjaannya sudah menumpuk karena harus menunda meeting, ditambah dengan banyaknya berkas dan laporan yang harus dia baca hari ini. Nico menghela nafas berat. Ini yang paling tidak dia sukai jika harus memegang alih perusahaan, dia jadi tidak punya banyak waktu luang. Sama seperti Papa Alex yang sejak dulu sangat sibuk sampai tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Oke, hanya sampai kamu tidur. Akhirnya Nico memutuskan untuk menemani Sisil sampai dia terlelap. Dia tidak mau membuat mood Sisil memburuk lagi. Wajah Sisil seketika berubah sendu. Genggaman di pergelangan tangan Nico juga perlahan mengendur dan terlepas. Ada gurat kecewa di wajahnya. Nico langsung bisa membaca perubahan Sisil. Sayang, panggil Nico lembut. Dia duduk di sisi ranjang meraih tangan Sisil dan menggenggamnya. Aku sedang banyak pekerjaan. 3 hari ke depan aku tidak akan berangkat ke kantor, tapi harus tetap mengerjakan pekerjaan di sini. Tolong mengerti. Nico sampai harus memohon agar Sisil mau mengerti posisinya. Aku mengerti, kalau begitu tetap di sini sampai aku tidur, pinta Sisil.
Meski sejujurnya dia sedikit kecewa karena sudah lebih dari 1 minggu harus kehilangan banyak waktu bersama Nico. Mereka hanya berbicara dan tatap muka hanya beberapa jam saja dalam sehari. Sisanya dihabiskan untuk tidur dan Nico yang sibuk dengan aktivitasnya di kampus dan kantor. Nico naik ke ranjang, merebahkan diri di samping Sisil dan menarik Sisil ke dalam dekapannya. Ini kebahagiaan yang sejak dulu Nico impikan, menikah dengan orang yang dia cintai dan membuatnya mengandung buah cinta mereka. Meski impiannya harus meleset, tapi setidaknya Sisil lebih banyak memberikan warna dan kebahagiaan dalam hidupnya. Aku mencintaimu, bisik Nico lembut. Sisil dibuat meleleh dengan ungkapan cinta yang terlontar manis dari mulut Nico. Ungkapan cinta yang selalu membuat hatinya berdebar. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.